Oke, kita sudah sampai di lokasi stop site pertama. Jadi stop site pertama ini kita mengunjungi singkapan batuan beku dulu di sini di salah satu lokasi di Kulon Progo. Oke, kita langsung saja ke singkapannya. Wadaw. Jalan dulu. Kita sudah berada di depan singkapannya langsung. Coba teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini adalah singkapan batuan beku. Jadi kalau dilihat dari 3 jenis batuan itu, yang masuk berdasarkan ciri fisik singkapannya ini dia solid, terus ada kekar-kekar seperti ini. Kita bisa menjustifikasi ini adalah benar, oh ini batuan beku. Tinggal nanti kita turunkan lagi, ini batuan beku jenis apa gitu. Dan yang kita pelajari kemarin di dalam petrologi mengenai proses pembentukan batuan beku itu, teman-teman masih ingat, batuan beku itu adalah batuan yang terbentuk dari proses pembekuan langsung dari magma. Magma apabila magma tersebut membeku di dalam bumi, jauh di bawah permukaan bumi, maka itu disebut sebagai plutonic rocks atau batuan beku dalam. Berbeda halnya jika batuan itu terbentuk di luar. Jadi magma keluar ke permukaan, kemudian itu disebut sebagai lava. Ketika membeku disebut sebagai batuan beku luar. Kita akan lihat apakah ini adalah batuan beku dalam atau batuan beku luar. Kemudian selain beku dalam ataupun beku luar, kita juga tahu ada batuan beku yang transisi di situ atau yang disebut sebagai hypabyssal rocks. Umum juga disebut sebagai subvolcanic intrusion atau shallow intrusion atau batuan beku dangkal. Batuan beku dangkal. Nah, selanjutnya kita akan lihat lebih dekat lagi. Setelah kita lihat secara large landscape atau luas, oh ini singkapan batuan beku. Kita lihat secara dekat batuannya. Kita keluarkan alat palu sama blok untuk melihat komposisi mineralnya. Ini kita ada palu. Oke. Nah, setelah kita sampling batunya, baru kita bisa lihat penampakan batuannya di dalam. Oke, baru kita lihat ciri fisik batuannya. Nah, tujuan dari petrologi itu kita bisa mampu mendeskripsikannya secara megaskopis. Apa yang kita lihat hanya sebatas mata telanjang saja. Jangan dipaksakan, apa yang tidak bisa dilihat jangan disebutkan. Intinya seperti itu. Oke, ini kita bisa lihat batuannya secara megaskopis. Mulai dari mendeskripsikan warnanya apa ini batuan. Batuan itu warnanya harus nggak terdiri dari satu warna ya. Jadi di sini ada gradasi warna gitu, ada hitam keabuan atau abu kehitaman dengan bintik-bintik warna coklat misalnya di sini kita bisa lihat. Kemudian setelah kita melihat warnanya, kita perhatikan juga tekstur dari batuan beku itu sendiri. Kalau batuan beku seperti ini, kita harus deskripsi atau melihat ukuran butir kristalnya, kemudian apakah dia hanya terdiri dari kristal ataukah dia ada juga gelasnya gitu. Kemudian bagaimana hubungan antara kristalnya di sini. Kemudian nanti masuk pada struktur
dari batuannya ini. Apakah dia masif atau ada struktur-struktur seperti lubang gas atau vesikular atau skoria dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah komposisi. Tadi kita melihat warna dari batuannya itu. Warna dari batuan itu juga akan mencerminkan komposisi dari batuannya itu sendiri. Oke, kita mulai deskripsi dari warna. Warnanya adalah saya katakan ini abu-abu kehitaman, dominasi abu-abu. Kemudian dari teksturnya, kristalinitasnya, ini saya bisa mengatakan bahwa ini walaupun tidak bisa dilihat secara jelas ya, ukuran kristalnya sangat halus, avanitik, sangat halus. Kemudian kalau dia sangat halus seperti ini, kemungkinan besar dia terdiri atas kristal atau mineral, pun dia juga terdiri atas gelas, karena sangat halus sekali. Dan kemudian bagaimana untuk struktur batuannya? Struktur batuan secara hand specimen di sini kita bisa lihat dia terdiri atas dua struktur ya. Saya bilang ini ada masif, kemudian sebagian juga ada yang memperlihatkan vesikular. Vesikular itu batuan, struktur batuan yang memperlihatkan lubang-lubang karena pelepasan gas pada saat proses pembekuannya, seperti itu. Oke, tadi kita udah sampai pada struktur batuannya itu sendiri. Kemudian komposisinya seperti apa? Ukuran kristalnya kan halus, jadi susah kita melihat secara mikroskopis. Tetapi kita menggunakan loop untuk membantu melihat apa komposisinya di dalam. Kita lihat, ini lumayan besar. Dia terdiri atas ini juga ada plagioklas, tapi kecil banget. Kemudian ada beberapa, ini dominasi gelas. Kemudian ada beberapa mineral quartz mungkin terbentuk di sini. Dan secara mikroskopis, catatannya jangan terlalu dipaksakan untuk menyebutkan nama mineralnya, karena kalau memang tidak terlihat. Fokus pada warnanya saja. Kalau seperti ini mungkin saya sebut sebagai andesit, bisa jadi sebagai andesit gitu, sebagai interpretasi awal. Kalau untuk lebih detailnya nanti kita menggunakan petrografi, kita lihat di bawah mikroskop seperti itu. Oke, kawan-kawan semua, tadi kita sudah bisa melihat warna batuannya, kemudian tekstur dari batuannya, strukturnya, sampai pada komposisinya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ini adalah jenis batuan beku namanya andesit. Dari mana namanya andesit? Dari deskripsi yang kita sebutkan tadi, kita masukkan ke dalam klasifikasi secara mikroskopis, biasanya menggunakan klasifikasi odonensil yang biasa kita pakai. Di situ kita bisa turunkan dari komposisi, kemudian teksturnya apakah dia plutonik atau vulkanik. Kita tarik di situ, oh nama batuannya ketemu tuh, namanya andesit misalnya. Kalau dilihat dari warnanya, karena kenampakan secara jelas mineral-mineralnya sulit sekali terlihat oleh mata telanjang. Seperti itu. Nah, langkah yang terakhir kita bisa menceritakan atau menjelaskan bagaimana proses pembentukan dari batuan ini kalau dilihat secara mikroskopis. Yang kita tahu, ukuran kristal yang halus cenderung dia proses pembekuan dari magmanya relatif cepat, bahkan sangat cepat kalau gelasnya sangat banyak, didominasi oleh gelas untuk komposisinya. Dan tadi ini ada lubang gas, semakin mendukung bahwa oh ini batuan beku terbentuk dari proses pembekuan yang cepat dari magma. Jadi seperti itu. Kalau mineral-mineral ini relatif lebih besar, seperti halnya batu granit dan sebagainya, memiliki proses pembekuan yang sangat lambat dari magma tersebut. Jadi seperti itu. Itu adalah proses pembentukan batuan beku. Ciri fisik tadi sudah kita lihat, sudah kita jelaskan juga mengenai ciri fisik batuan beku itu sendiri.